Selamat datang dalam ibadah SPI hari Minggu 28 Juni 2020. Kita masih beribadah secara online. Ibadah kita hari ini mengambil tema doa yang penuh iman dari Kolose 1 ayat 9 sampai 14 dengan pembawa firman Pendeta Bagus Seta. Dalam Injil Yohanes 17 ayat 3, Tuhan Yesus berdoa demikian kepada Bapa. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dalam pengenalan bahwa Dia adalah Allah yang sejati. From the highest of heights to the depths of the sea, creation's revealing your majesty. From the colors of fall to the fragrance of spring, every creature's unique in the song that it sings, all exclaiming,
Mewakili majelis, saya menyambut semua jemaat yang berbakti pada hari ini. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat membawa kita semakin bertumbuh dalam pengenalan kita akan Alkitab dan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam masa pandemi ini, kebaktian umum diadakan secara online. Kami tetap mengundang jemaat untuk mengikuti acara kebaktian secara online yang akan dikirimkan melalui link yang dikirimkan secara rutin di SBE Official Announcement. Untuk khotbah di minggu-minggu yang telah berlalu dapat didapatkan di YouTube dengan menggunakan link yang dapat diminta dari majelis. Sesuai dengan regulasi dari pemerintah Australia pada saat ini, maka untuk sementara waktu kita belum dapat mengadakan ibadah secara fisik, maka rencana untuk mengadakan ibadah fisik yang semula diadakan pada minggu pertama bulan Juli akan ditunda sampai ada pemberitahuan berikutnya terkait dengan menaiknya angka pandemi pada saat-saat ini di Victoria. Juga diberitahukan kepada seluruh jemaat di bulan Juli akan ada rapat jemaat, tanggal akan ditentukan pada waktu yang akan datang. Seandainya situasi tidak memungkinkan, maka rapat jemaat akan diadakan secara online. Informasi lebih lanjut akan terus dikomunikasikan pada waktu yang akan datang. Dan yang terakhir, di bulan pertama, minggu pertama, setiap bulan kita selalu ada perjamuan kudus. Jadi saya mengundang jemaat untuk minggu depan mempersiapkan diri untuk kita bisa melakukan perjamuan kudus secara online. Demikian pemberitahuan pada hari ini, warta Jumat pada hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati minggu Anda hari ini. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan atas berkat dan pemeliharaan-Mu di masa pandemi ini, di mana kami masih mempunyai kesehatan, masih dapat bekerja, belajar, dan mengikuti kebaktian dan persekutuan online. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk negara Australia, terutama untuk Victoria, di mana beberapa minggu terakhir ini angka penduduk yang terkena COVID-19 naik. Dengan restriction yang akan kembali berketat oleh pemerintah, ajar kami Tuhan untuk dapat bersabar dan berserah kepadamu. Walaupun kami rindu untuk dapat bertemu dengan keluarga, teman, dan saudara seiman, ingatkan kami bahwa Kau mempunyai rencana yang indah di balik semua ini. Juga Tuhan untuk negara Indonesia di mana keluarga, saudara, dan teman-teman kami tinggal, dan juga di mana tenaga kerja dan peralatan medis yang jauh lebih kurang memadai, kiranya pemerintah Indonesia dapat mengantisipasi dan mengambil keputusan yang baik dan benar untuk mencegah menyebarnya COVID-19 lebih lanjut. Kami juga untuk berdoa untuk keamanan negara Indonesia di mana kami banyak mendengar adanya keresahan dan informasi di mana ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menggunakan kesempatan pandemi ini untuk mengacaukan negara. Kiranya Tuhan juga dapat memakai pemerintah Indonesia untuk dapat mencegah dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ini untuk terjadi. Kami juga bersyukur walaupun adanya social distancing, kami masih dapat bersekutu bersama melalui teknologi yang tersedia. Kami ingin berdoa untuk jemaat-Mu di gereja SBI. Kami tahu di masa pandemi tidaklah mudah karena kami tidak dapat bertemu dan bersekutu bersama-sama dan bertemu muka dengan muka. Tapi ajar kami untuk terus setia dan sabar. Kami berdoa kiranya Tuhan dapat memberi kami kemampuan untuk terus mengucap syukur karena masih dapat belajar dan bertumbuh dalam pengertian akan firman-Mu dan agar kami tidak mundur hati. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi seluruh jemaat kami, terutama bagi mereka yang termasuk dalam kategori risk group. Di musim dingin ini kiranya Kau boleh juga jaga kesehatan kami semua agar kami tidak jatuh sakit. Bagi keluarga, saudara, dan jemaat yang sedang sakit, kami berdoa kiranya Kau juga boleh menjamah mereka agar mereka dapat memperoleh kesembuhan. Kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini dalam tangan-Mu saja yang berkuasa, kiranya kehendak Tuhan yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin.
Ku rindukan kediamanmu, bawaku lebih dekat, selalu di hatimu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Ku rindukan kediamanmu, bawaku
Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kita akan memberikan persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui direct debit ke nomor rekening seperti yang tertera di depan. Terima kasih. Betapa hatiku
Pembacaan Alkitab diambil dari Kolose pasal 1 ayat 9 sampai dengan 14. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali pada hari ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari surat Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Dan tema kita hari ini adalah doa yang penuh iman. Mari kita awali lebih dahulu dengan kita berdoa. Kami berterima kasih untuk kemurahan dan pemeliharaan Tuhan, dan kami berdoa supaya ketika kami belajar dari kebenaran-Mu, kami boleh dikuatkan dengan kemurahan Tuhan, dan kami boleh menghidupi setiap hal yang Tuhan ajarkan kepada kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau kita memperhatikan tema kita hari ini, doa yang penuh iman, maka kita melihat kembali kepada tulisan Paulus kepada jemaat yang di Kolose. Jemaat yang tidak didirikan oleh Paulus, bukan dirintis atau dimulai oleh Rasul Paulus, tetapi jemaat yang dirintis dan dimulai oleh seorang pendengar Rasul Paulus yang bernama Epafras, seorang yang disebutkan sebagai pelayan Kristus yang setia. Dan Paulus di sini mengatakan di dalam pasal 1 ayat 9 sampai dengan 14 tentang doa. Sebab itu sejak kami mendengarnya, kami berdoa untuk kamu. Bagaimana Paulus berbicara tentang kehidupan doa? Bagaimana Paulus mengajarkan tentang doa? Kalau hari ini kita membahas tentang topik doa dan iman, doa yang penuh dengan iman, maka yang menjadi perhatian kita bukan teori berdoa, bukan juga tentang pengajaran doa, tetapi yang kita lihat dan perhatikan adalah teladan, contoh, dan kehidupan yang sungguh menghadirkan dan menghasilkan doa. Satu pertanyaan yang perlu kita ajukan lebih dahulu, apa hubungan antara doa dengan iman? Apa keterkaitan antara doa dengan iman? Ketika kita mengatakan doa yang penuh iman, bukankah doa itu selalu diawali dengan iman? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini pertanyaan yang sangat baik, tetapi realitanya adalah seringkali kita mendapati doa yang dinaikkan oleh banyak orang Kristen hanyalah doa yang basa-basi belaka. Doa yang mengandalkan kepada lip service, doa yang merupakan sesuatu yang otomatis tetapi tidak sungguh-sungguh keluar dari hati. Di sisi yang lain ada model kehidupan doa yang menekankan kepada kata iman. Pokoknya diyakini, pokoknya diamini, maka pasti itu akan terjadi. Tetapi pertanyaannya, apa dasar keyakinan kita? Apa dasar pengaminan kita? Dan karena itu ketika kita bicara tentang keterkaitan, tentang relasi antara doa dengan iman, maka perlu kita cermati bahwa doa dengan iman adalah iman yang senantiasa berdoa. Doa adalah kebergantungan kita kepada Tuhan, kebersandaran kita kepada Tuhan. Dan iman, saya mengajarkan dan saya menekankan kepada jemaat di SPI, berbicara tentang kepuasan kita kepada Tuhan. Bagaimana Anda bisa berdoa kalau Anda tidak puas bahwa Allah yang memelihara hidup kita? Bagaimana Anda bisa beriman kalau Anda tidak meyakini bahwa Allah itu memegang kendali, memegang kuasa atas kehidupan kita? Dan karena itu relasi doa dengan iman dapat kita temukan kepada satu titik bahwa keduanya harus berpusatkan, harus bersandarkan kepada iman yang benar. Doa yang sejati adalah doa yang memiliki landasan iman di baliknya. Dan iman yang sesungguhnya adalah iman yang dinyatakan, diungkapkan di dalam kehidupan doa, di dalam keseharian kita. Rasul Paulus memberikan teladan tentang doa. Bukan sekedar pengajaran tentang doa, tetapi dia memberikan teladan tentang doa. Teladan yang seperti apa yang Paulus ingin ajarkan kepada kita? Kalau kita melihat kepada hakikat atau realita
bacaan kita hari ini, maka kita mendapati bahwa pada intinya Paulus ingin mengatakan doa dan iman, doa yang benar, doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan adalah doa yang diselaraskan atau disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Apa yang Tuhan inginkan dari kita, apa yang Tuhan ingin lihat dari kita, itulah yang menjadi pokok doa. Doa bukan mengubah Tuhan, karena Allah jauh lebih besar daripada doa kita. Tetapi doa sesungguhnya membentuk dan mengubah kita. Dan melalui kehidupan doa kita, melalui iman yang kita doakan, melalui keimanan kita, kita menaikkan kerinduan kita supaya Allah menginginkan kita. Allah menginginkan kita supaya kita ada 3 hal yang Paulus tekankan di sana. Menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Supaya kita hidup layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan supaya kita mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Kita akan perhatikan bagian ini satu demi satu. Yang pertama, Paulus mendoakan. Paulus memberikan teladan doa supaya Tuhan menginginkan supaya kita menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Menarik sekali Paulus menggunakan kata hikmat, pengertian yang benar. Mengapa Paulus perlu mengucapkan atau menuliskan kalimat ini? Jawabannya adalah karena gereja di Kolose pada saat itu sedang bergumul, sedang bergulat, sedang berhadapan dengan situasi pengajaran yang tidak benar. Pengajaran yang mengatakan bahwa tidak cukup menjadi Kristen saja. Tetapi mereka perlu memberikan tambahan kepada pengertian mereka. Tambahan pengetahuan kepada mereka. Itu sebabnya Paulus menarik perhatian kepada hikmat dan pengetahuan yang benar. Supaya apa? Supaya kita bisa mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kehendak Tuhan yang sempurna yang seperti apa? Yang Paulus ingin ajarkan kepada kita. Saya percaya bahwa Paulus mengajak kita untuk kembali kepada Alkitab. Kembali kepada pengajaran yang sejati. Dan bukankah di dalam pengajaran yang sejati, Yesus mengatakan inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada yang lain. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iman yang benar akan memberikan kepada kita doa yang tepat. Dan doa yang dinaikkan dari iman yang benar akan mendorong kita untuk mengenali diri kita di hadapan Tuhan. Dengan cara mengenal Allah lebih baik lagi, dan semakin kita mengenal Allah, semakin kita kenal diri kita. Pertanyaan, bagaimana dengan kehidupan doa Anda hari ini? Apakah melalui doa Anda sungguh mengalami karya kuasa Allah? Apakah melalui kehidupan doa Anda sudah sungguh mengalami Allah di dalam kehidupan Anda? Saat kita mengenali identitas kita dari Allah, saat itulah tanggung jawab kita akan menjadi semakin jelas, semakin nyata. Ada maksud ketika Allah mengajak dan mengajar kita untuk berdoa di dalam iman. Berdoa dengan penuh iman karena Allah ingin mengajak kita, membawa kita kembali kepada hakikat persekutuan kita dengan Allah. Allah merindukan, Allah menginginkan Anda dan saya untuk hidup dan mengenali dan mengalami Allah di dalam kehidupan ini. Yang kedua, apa yang Allah inginkan untuk kita? Tuhan menginginkan supaya kita hidup layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dalam segala hal itu seperti apa?
Dalam segala hal itu bentuknya seperti apa? Bukankah Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 mengingatkan Anda dan saya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Maka di sini kita berjumpa atau kita menemui konsep perkenan kepada Allah. Di mana konsep berkenan kepada Allah itu terkait erat dengan konsep iman. Kepuasan kita kepada Tuhan. Dan karena itu doa yang benar harus mulai dari iman yang benar. Karena tanpa kepuasan kepada Allah, bagaimana Anda mau datang kepada Allah di dalam doa kita? Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali doa itu menjadi hampa, doa itu menjadi membosankan. Karena kita tidak sungguh atau belum sungguh-sungguh mengalami Allah dalam kehidupan kita. Paulus mengajak kita untuk menyadari sekali lagi bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita diajak untuk menguji diri, menguji hati kita, menguji motivasi kita. Adakah kita sudah sungguh hidup bagi Tuhan, oleh Tuhan, dan demi kemuliaan Tuhan. Siapa Kristus untuk Anda? Dan bagaimana Kristus itu bekerja di dalam diri Anda, mengubah Anda secara nyata dan secara sungguh. Sedemikian hingga Anda dan saya dapat sungguh-sungguh mengalami dan menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Paulus tidak berhenti di sana. Dia tidak hanya berkata tentang pengetahuan yang benar. Dia tidak sekedar berbicara tentang kehidupan yang benar, yang berkenan kepada Allah, tetapi dia juga maju satu langkah lagi, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Menarik, Paulus mengaitkan kata ucapan syukur dengan kata sukacita. Bukankah sering kali kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita terpaksa, bukan karena sukacita? Bukankah sering kali yang terjadi kita dipaksa untuk mengucap syukur kepada Allah? Kenapa? Karena pendeta mengatakan demikian, karena gereja mengatakan demikian. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita tidakkan di dalam kehidupan? Paulus mengatakan, hendaklah kamu mengucap syukur dengan sukacita kepada Tuhan. Karena hati yang gembira sesungguhnya merupakan hasil yang tidak terelakkan dari hati yang dipenuhi dengan kasih. Apa dasar ucapan syukur kita hari ini? Saya khawatir jangan-jangan ucapan syukur kita dinaikkan karena kita sudah tidak ada pilihan lagi. Jangan-jangan ucapan syukur itu kita naikkan karena kita sudah mentok, kita sudah nabrak ke sana ke sini dan tidak bisa maju lagi. Ucapan syukur yang benar, ucapan syukur yang sejati muncul dari hati yang mengalami kasih Allah. Dan disitulah Amsal 17 ayat 22 akan bisa mengaminkan kenyataan ini. Hati yang gembira adalah obat. Bagaimana hati yang gembira itu bisa menjadi obat? Kalau dia merasakan kasih Allah di dalam kehidupan dia. Kalau dia mengalami dan menikmati kasih Tuhan sedemikian hingga tidak ada hal lain yang menakutkan dia. Saya menjadi prayer partner bagi seorang yang mengalami kanker stadium yang akut. Dan 2 hari yang lalu dia memberikan saya message bahwa kadar kansernya tinggi, bahwa dia akan mengalami kemo sekali lagi di tengah suasana pandemi, suasana dan keadaan yang tidak enak untuk orang yang mengalami kanker. Tetapi dia mengatakan, Pak, saya tetap bersyukur dan bersukacita karena saya tahu Allah mendampingi saya. Bukan sukacita yang membawa kita dapat mengucap syukur. Tetapi kalau kita bisa menyadari anugerah Allah,
pemeliharaan Allah, pendampingan dan penyertaan Allah. Itulah yang akan membawa sukacita di dalam kehidupan kita. Dan di dalam sukacita inilah kita bisa menghadirkan ucapan syukur yang sejati, ucapan syukur yang murni, yang tulus, yang berkenan kepada Allah. Apa yang menjadi sukacita Anda hari ini? Apakah karena Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan? Atau karena Anda sudah menyadari bahwa hidup Anda, keberadaan Anda adalah satu anugerah dari Tuhan. Tuhan menginginkan supaya kita menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah yang sempurna. Tuhan menginginkan supaya kita hidup layak dan berkenan di hadapannya dalam segala hal, bukan hanya dalam hal yang baik, tetapi juga dalam hal yang kurang nyaman sekalipun. Di tengah-tengah tantangan, ingat jemaat Kolose pada saat itu sedang menghadapi tantangan. Tuhan menginginkan kita untuk bisa memiliki ucapan syukur yang tulus, ucapan syukur dengan sukacita kepada Bapa, dan itulah yang akan membuat kita berbuah. Doa yang penuh iman adalah doa yang dinaikkan karena iman kepada Kristus dan dihidupi oleh iman kepada Kristus. Inilah doa yang diperkenan oleh Allah, doa yang penuh dengan iman. Bagaimana kehidupan doa Anda hari ini? Bagaimana keberadaan iman Anda hari ini? Bagaimana Anda dan saya sebagai gereja hari ini mempraktekkan iman, mempraktekkan doa sebagai satu sinergi, satu ketersalinan, satu keterkaitan yang menopang satu dengan yang lain. Karena doa yang sejati adalah doa yang keluar, dinaikkan, dan timbul dari iman yang diperkenan oleh Allah. Iman yang senantiasa bersandar kepada Tuhan. Iman yang berkomunikasi dengan Tuhan. Iman yang puas kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan doa Anda? Sudahkah Anda hidup di dalam doa dan iman yang diperkenan oleh Tuhan? Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah dan kami sapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Kami berterima kasih untuk kepuasan yang Tuhan sudah berikan. Dan kami mengucap syukur untuk apa yang kami boleh alami di dalam kehidupan kami, di dalam pergumulan kami, di dalam kesendirian, dan bahkan dalam kesulitan kami. Tolong kami ya Bapa, untuk kami boleh memiliki iman yang sungguh-sungguh berserah, berharap, dan bersandar hanya kepadamu. Pimpin kami ya Bapa, tolong kami, supaya kami boleh belajar untuk memuliakan Kristus di dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya padamu. Amin. Walau ku tak memiliki indahnya dunia ini, namun ku memilikimu, segalanya bagiku. Sekalipun ku miliki seisi dunia ini, namun semuanya semu, tiada yang abadi.
Namun semuanya semu, tiada yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya. Kesedihan akan berlalu, kebahagiaan pun berakhir. Berharaplah hanya kepadanya, satu-satunya yang abadi. Semua kan berlalu, semua sementara, semua pasti berakhir. Berharaplah padanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita di dalam keyakinan bahwa Allah kita adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan Allah mendorong kita untuk hidup bagi kemuliaan-Nya. Allah menjanjikan berkat sebagai satu jaminan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita mengakhiri ibadah kita di dalam kesadaran Allah mau memakai kita untuk menjadi alatnya dan memberikan kita berkat untuk menjamin pelayanan kita. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.